Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Sabba papasa akaranang kusala upasampada sacito pariyadapanang etang buddhana sasananti. Janganlah melakukan segala bentuk kejahatan, perbanyaklah berbuat kebaikan, sucikan hati dan pikiran. Inilah ajaran semua Buddha, dikutip dari kitab suci Tipitaka Agama Buddha. Namo Buddhaya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dimanapun Anda berada, kembali bersama dengan saya, Romo Herman Ugadamo. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, bagaimana kita bisa merajut asa meraih mimpi sesuai dengan tema kita pada hari ini? Tentunya kalau kita berbicara asa adalah harapan. Harapan-harapan apa yang ingin kita bangun dalam diri kita? Tentunya kita akan meninjau secara umum di luar agama Buddha. Tentunya harapan-harapan yang ingin kita dapatkan sebagai lumrahnya manusia adalah memiliki kekayaan, memiliki kesejahteraan, ya, memiliki keluarga yang harmonis, ya. Setelah itu harapan-harapan apa lagi, Romo? Harapan-harapan lainnya adalah di mana seseorang juga ingin mendapatkan tempat kedudukan, reputasi yang bagus, hingga meninggal dunia pun ingin terlahir di alam sorga. Inilah asah, harapan, keinginan yang ingin diraih oleh setiap manusia tanpa kecuali. Nah, kalau kita melihat di lapangan, fakta menunjukkan Bapak Ibu, Saudara-saudari, harapan-harapan semacam inilah yang terkadang tidak banyak orang ketahui. Mereka mengarahkan dirinya untuk melakukan sesuatu hal-hal yang sifatnya tidak baik. Oh, mereka ingin kaya, misalkan begitu, ingin kaya, ingin punya banyak harta, tetapi dengan cara yang salah, dengan cara yang keliru. Bagaimana Bapak Ibu cara-cara yang salah? Misalkan orang pengen kaya, boleh nggak? Boleh, semua orang boleh kaya. Tidak ada ya disarankan orang itu miskin. Boleh kaya, boleh. Tetapi bagaimana, Romo, caranya adalah dengan cara yang baik. Jangan sampai Anda punya harapan ingin menjadi orang kaya tapi dengan cara yang tidak baik. Contohnya misalkan korupsi, ya, menipu orang lain, atau kalau kita agak sedikit menyimpang, ya, orang pengen kaya dengan pesugihan, dengan memelihara tuyul, ya, dengan mengambil hal-hal yang tidak baik, dengan mendapatkan kekayaan dengan cara yang tidak pantas, ya, atau merebut haknya orang lain. Nah, ini ingin kaya tapi dengan harapan-harapan, ya, harapan-harapan yang tidak baik. Yang kedua, bagaimana kita ingin melihat lagi fakta di lapangan, ingin memiliki keluarga yang harmonis, memiliki keluarga yang bahagia, ya, dengan cara bagaimana? Kita tidak merebut haknya orang lain, artinya yang bukan pasangan kita, ya, kita melakukan perselingkuhan, kita melakukan sesuatu hal pelecehan dan lain sebagainya, ya, yang menyebabkan kita akan terkena hukuman negara, hukuman adat dan lain sebagainya. Nah, inilah yang dikatakan kita merajut asah. Bagaimana kita merajut harapan agar harapan-harapan ini menjadi sebuah kebahagiaan dalam kehidupan kita, tanpa kita menghancurkan diri kita menghancurkan orang lain, membawa ketidakmanfaatan bagi diri kita dan juga ketidakmanfaatan bagi orang lain. Ya, Bapak Ibu, jadi marilah kita seperti orang menyulam, seperti orang yang menjahit, pelan-pelan saja kita sulam. Apa yang ingin Bapak Ibu sulam? Apa yang ingin Bapak Ibu rajut harapan-harapan ini di tahun 2026 misalkan? Oh, di tahun 2025 saya banyak melakukan keburukan, Romo. Saya banyak melakukan kesalahan. Mari kita bebenah diri, ya, kita merajut kembali harapan-harapan di tahun 2026 dengan cara bagaimana? Melakukan kebaikan. Nah, sekarang kita melihat dalam kacamata sudut pandang agama Buddha, bagaimana Sang Buddha juga sudah menjelaskan seperti yang saya katakan tadi, sabba papasa akaranang,
Jangan berbuat segala bentuk kejahatan. Bagaimana kita merajut asah ini tidak melanggar aturan dharma, aturan sila dalam agama Buddha? Jangan kita mengembangkan yang namanya loba. Ya, loba itu artinya keserakahan. Jangan punya ada keserakahan. Bapak Ibu melakukan sesuatu hal dengan keserakahan. Bagaimana saya punya harapan tapi dengan keserakahan? Saya ingin kaya. Dengan keserakahan Bapak Ibu menghancurkan orang lain, merampas, merebut harta orang lain. Bapak Ibu pengen punya harapan, Bapak Ibu jangan mengembangkan dosa. Dosa itu kebencian, mengujar kebencian, memprovokatori orang lain untuk membenci dia, membenci siapapun, karena ada sifat iri hati, ada sifat dendam, ada sifat yang tidak baik dalam diri kita, sehingga kita merusak asah, merusak harapan-harapan kita untuk bisa lebih baik di tahun 2026 ini. Ya, yang ketiga, bagaimana hidup bisa bahagia ini, Bapak Ibu jangan sampai melakukan sesuatu yang namanya moha, kebodohan batin, tidak mampu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Sesuatu kebohongan kita benarkan itu sebagai suatu kebenaran, sesuatu kejujuran Bapak Ibu mengatakan ini adalah yang salah. Justru Bapak Ibu memutar balikan fakta kebenaran menjadi kebohongan, kebohongan menjadi sebuah kebenaran, maka ini akan menghancurkan harapan-harapan masa depan kita. Ya, itu dikatakan kita merajut asah untuk meraih mimpi. Nah, kita berangkat dari sebuah mimpi. Bagaimana manusia ini ingin meraih sebuah impian, maka harus mengawali dengan mimpi. Siapa yang tidak boleh bermimpi? Ya, kadang-kadang orang mengatakan mimpi itu adalah kembang tidur. Mimpi itu adalah bunga. Ya, silakan saja. Tetapi makna di balik agama Buddha, mimpi itu telah tertuliskan di dalam kitab suci. Salah satunya apa? Maka Romo akan kembali setelah yang satu ini. Baik, kembali lagi bersama Romo Herman Ugadamo. Bapak Ibu saudara-saudari, merajut asa, meraih mimpi. Mimpi yang tadi Romo maksudkan akan Romo ulang kembali, bahwa mimpi bukan sekedar kembang tidur. Mimpi bukan hanya sekedar bunga tidur. Tetapi di dalam agama Buddha telah diatur, telah tertulis, telah dijelaskan arti mimpi itu banyak sekali. Ya, tapi Romo mengambil poin-poin yang penting. Mimpi itu adalah pertanda. Satu, pertanda bagaimana ada tanda bahwa ada musibah, ada rejeki, ada sesuatu hal yang tidak baik, itu datang dari mimpi. Ya, yang kedua, mimpi adalah pergerakan pikiran dari alam bawah sadar kita. Kita mengulang memori-memori yang lama, atau ada sangkara bentuk-bentuk pikiran yang membuat seseorang itu bermimpi. Atau selanjutnya mimpi itu adalah pertanda selain daripada yang baik, ada juga pertanda dari alam dewa maupun alam rendah, seperti misalkan kita bermimpi leluhur kita, meminta pelimpahan jasa, meminta kita untuk mengirimkan doa kepada leluhur, itu adalah mimpi. Ya, sehingga kita tidak hanya bermimpi saja. Di dalam agama Buddha, bagaimana kita harus meraih sebuah impian? Tentu kita berangkat dari mimpi. Misal, Bapak Ibu, teman-teman bermimpi, saya pengen punya rumah yang megah. Saya pengen punya rumah yang mewah. Tapi jangan sekedar bermimpi. Ya, orang yang tidak bisa sukses, mereka bermimpi, sekali bangun mereka menarik selimut lagi, tidur lagi. Ya, orang yang tidur lagi mengejar mimpi, ya dia tipikal orang-orang yang tidak bisa maju, hanya hidup dalam mimpi, terbuai oleh mimpi, punya angan-angan, punya ini itu rencana, tetapi tidak bisa take action, ya, tidak bisa melakukan aksi nyata untuk mewujudkan mimpinya. Anda pengen menjadi orang kaya dari harapan tadi, merajut harapan, meraih impian melalui mimpi. Silakan saja.
Ya, mimpi dulu. Pengen punya rumah mewah, pengen punya mobil yang banyak, pengen menjadi keluarga yang harmonis, pengen memiliki pasangan yang sangat baik, cantik, ganteng ya. Saya pengen punya kedudukan, saya pengen punya pangkat, saya pengen ini dan itu. Silakan. Tetapi Bapak Ibu, teman-teman, tidak hanya sekedar bermimpi, tidak hanya sekedar berhayal, tapi wujudkan. Cara mewujudkannya bagaimana? Yang pertama harus kerja keras. Kedua harus menjaga harta. Menjaga bagaimana, Romo? Menjaga harta dari kecurian, menjaga harta agar tidak terbakar, menjaga harta agar tidak terbawa oleh banjir, menjaga harta agar tidak disita oleh pemerintah karena lupa membayar pajak. Nah, ini penting sekali. Bagaimana kita ingin merajut asa meraih mimpi, menjadi orang kaya raya, tapi dengan cara yang baik. Dengan cara yang sesuai dengan dhamma ajaran Sang Buddha. Ya, ini yang sangat penting Bapak Ibu, sehingga bagaimana hidup bisa bahagia. Di dalam sutta dikatakan, kita jangan ada hutang, hidup kita bekerja keras, ya. Kita harus bisa menyimpan harta dengan baik, berteman dengan teman yang baik sesuai dengan dhamma ajaran Sang Buddha. Inilah yang dikatakan kita melakukan aksi-aksi nyata dalam hidup kita untuk benar-benar bisa meraih mimpi-mimpi kita menjadi sebuah impian yang indah. Ya, selanjutnya bagaimana ada trik-trik yang bisa membuat kita hidup bahagia. Yang pertama, marilah kita membangun harapan-harapan menjadi orang kaya, menjadi orang yang berada dengan suka berdana. Ya, kembangkan sifat-sifat kedermawanan caga dalam diri kita. Nah, kalau Bapak Ibu senang berdana, melihat orang lain susah, melihat ada pembangunan wihara, Bapak Ibu sisihkan hartanya untuk berdana, memberikan sumbangan secara sukarela. Sang Buddha mengatakan danang dadantu sadaya. Berdanalah dengan penuh keyakinan. Saat Bapak Ibu tidak yakin, tidak perlu berdana. Berdana tolak ukurnya bukan seberapa besar yang Bapak Ibu berikan, tetapi seberapa besar ketulusan yang Bapak Ibu abdikan untuk melakukan amal, melakukan sumbangan, ya, sukarela kepada siapapun, kepada fakir miskin, kepada panti jompo, kepada orang lain yang membutuhkan, tidak hanya wihara saja. Ya, berbuatlah kebaikan kepada semua manusia, memanusiakanlah manusia lain, ya, supaya Bapak Ibu juga bisa hidup bahagia. Ya, kedua adalah bagaimana Bapak Ibu bisa merajut asa meraih mimpi, ya, apa mimpinya, apa impiannya. Tentu Bapak Ibu menjaga moralitas dengan baik, memiliki sopan santun. Sopan itu artinya Bapak Ibu beretika, santun itu artinya Bapak Ibu rendah hati, tidak sombong. Ya, kalau ada orang Bapak Ibu misalkan atau teman-teman yang masih muda, ada orang tua lagi duduk, bungkukkan badan. Ya, permisi. Kalau orang Jawa mengatakan kulo nyuwun. Ini artinya kita santun. Ya, ketemu orang itu kita ramah, bukan remeh. Ya, ramah, memberikan senyuman, tegur sapa, itu juga budaya. Ya, budaya di masyarakat yang perlu Bapak Ibu kembangkan sebagai bentuk harapan-harapan yang bisa Bapak Ibu bangun, bisa diterima di masyarakat. Bagaimana kita menjadi orang yang punya adab, punya moral, punya rasa sopan dan santun tadi sebagai aplikasi sila moralitas dalam kehidupan ini agar bisa diterima oleh siapapun. Merajut asa meraih mimpi yang ketiga, Bapak Ibu harus memiliki konsentrasi, memiliki perhatian murni terhadap pergerakan badan jasmani dan batin agar hidup bisa bahagia. Harapan-harapan ini bisa datang, harapan-harapan ini bisa terwujud menjadi sebuah impian kalau Bapak Ibu mengerjakan segala sesuatu itu dengan konsentrasi, dengan kesadaran, tidak asal-asalan, ya, asal gua suka, asal gua pengen. Enggak, jangan asal-asal ibaratkan punya istilah aji mumpung, ya, mumpung ini, mumpung itu, tetapi kerjakan dengan kesungguhan hati, kerjakan dengan rasa sukacita. Dan apalagi Romo akan kembali terkait dengan konsentrasi. Jangan kemana-mana, tetap stay di sini.
Baik, kembali lagi bersama Romo tentunya. Bagaimana bisa merajut asa meraih mimpi, impian tercapai dengan meditasi. Meditasi tidak harus duduk memeramkan mata atau memejamkan mata. Saat Anda berdiri, berjalan, duduk maupun berbaring, tetap jaga konsentrasi, tetap jaga pikiran agar semua rencana Anda bisa terwujud, ya, mimpi-mimpi Anda terwujud menjadi sebuah impian. Anda ingin kaya, Anda ingin sejahtera, Anda ingin memiliki keluarga yang harmonis, Anda ingin memiliki pangkat jabatan, hidup sukses, ya, memiliki umur yang panjang, setelah meninggal bisa menuju ke sorga, mencapai nibbana tentunya dalam ajaran Buddha. Nah, semua dibangun dari sebuah harapan, dari sebuah mimpi, wujudkan, eksekusi semuanya menjadi sebuah harapan-harapan kebajikan, ya. Nah, tentunya meditasi ini sebagai penghantar kedamaian. Meditasi ini sebuah keheningan. Coba Bapak Ibu di tengah-tengah situasi yang cukup membuat kita bingung, situasi yang cukup membuat kita menjadi takut, situasi yang membuat batin kita ini menjadi keruh. Bapak Ibu, jangan lupa sisihkan waktu Anda untuk duduk bermeditasi. Cari tempat yang sepi, cari tempat yang hening, jauh dari keramaian, duduk bermeditasi, bersatu dengan alam, melihat nafas masuk, nafas keluar, nafas masuk, nafas keluar. Lakukan setiap hari, pagi, saat Anda bangun tidur, malam sebelum Anda tidur. Maka Anda akan mendapatkan sebuah inspiratif dari pikiran Anda. Anda akan mendapatkan ide yang cemerlang. Anda akan mendapatkan sebuah motivasi diri. Anda akan mendapatkan kecemerlangan hidup. Maka asah yang Anda rajut akan semakin tajam, impian mimpi yang Anda ingin kejar akan semakin nyata. Itu hasil dari ketenangan batin melalui meditasi. Ya. Nah, selanjutnya adalah bagaimana Bapak Ibu, teman-teman sekalian, Anda ingin memiliki harapan-harapan, cita-cita yang ingin diraih, tentu hidup harus memiliki wisdom, memiliki kebijaksanaan. Bagaimana kebijaksanaan dibangun? Jangan pernah Bapak Ibu untuk mengatakan sesuatu yang salah sebagai kebenaran, sesuatu kebenaran sebagai sesuatu yang salah. Apapun itu. Kalau kita bisa membangun sebuah konsistensi diri, bahwa Anda mengatakan ini adalah salah, katakan salah. Kalau ini benar, katakan benar. Jangan pernah Anda mau dibelok-belokkan oleh keadaan, atau ada iming-iming, ada motif-motif tertentu. Ingat Bapak Ibu, buah karma baik maupun buruk, surga dan neraka, dosa dan pahala, itu di tangan kita. Ingat, kita penentu. Kita ingin kemana. Bapak Ibu ingin bahagia, Bapak Ibu ingin selamat, berpegang teguh pada kejujuran, berpegang teguh pada kebaikan. Kalau Bapak Ibu ingin masuk neraka, sebaliknya, Bapak Ibu berpegang pada kebohongan, berpegang teguh pada keburukan, kesalahan, sebagai jaminan kita tidak akan bahagia. Ya, sebagai jaminan cita-cita kita tidak akan tercapai. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, selanjutnya bagaimana kita harus selalu menghindari konflik dalam kehidupan ini. Konflik terhadap batin, konflik terhadap diri sendiri. Apa yang membuat konflik ini terjadi? Karena kita selalu ingin. Mengedepankan ego adalah sebagai bentuk bahwa kita tidak akan bisa hidup bahagia. Kita ingin gila pujian, kita ingin gila penghormatan, kita ingin disanjung, kita ingin dibuai oleh keadaan. Saat sebaliknya orang lain tidak memuji kita, sebaliknya pada saat seseorang menjatuhkan kita, sebaliknya seseorang merendahkan kita, apa yang Bapak Ibu rasakan? Bapak Ibu akan jengkel, Bapak Ibu marah, bahkan Bapak Ibu akan melakukan segala bentuk usaha untuk menghancurkan orang itu, ingin menghancurkan apapun itu. Karena apa? Dasarnya pijakan kita sudah tidak lagi pada cinta kasih. Tadi yang seperti Romo katakan, yang pertama, sabapapa saakaranang, tidak melakukan segala bentuk keburukan.
Yang kedua, dikatakan sebagai kusala upasampada. Perkaya diri dengan banyak berbuat baik, dengan tadi Romo sampaikan dana, sila, etika sopan santun, samadhi adalah konsentrasi, panya adalah kebijaksanaan. Yang terakhir adalah sucikan hati dan pikiran, sacita parioda panang. Bagaimana kita ini ingin meneguhkan batin kita, meneguhkan hati kita, mewujudkan semua cita-cita kita, meditasi, konsentrasi. Jangan kita mengabaikan segala keadaan. Jangan sampai kita teledor. Jangan sampai kita tidak konsentrasi. Maka kita akan celaka. Kalau orang yang terkonsentrasi, dia akan selamat. Semua apa yang dikerjakan harus teliti. Harus benar-benar cermat dalam menghadapi. Ya, tentunya apa kebahagiaan-kebahagiaan yang perlu kita bangun. Nah, kalau kita melihat lentera, kita melihat lampu, itu bisa menyinari kita di saat listrik arusnya tidak terputus. Tapi pada saat lampu padam, pada saat listriknya mati, maka Bapak Ibu akan merasakan gelap gulitanya di sekeliling Bapak Ibu. Ya, tapi bagaimana kalau kita ingin meneguhkan asah kita, merajut asa meraih mimpi, Bapak Ibu bisa bercermin dengan rembulan. Rembulan tidak akan bisa bersinar dengan terang apabila ada awan hitam yang menutupinya. Tetapi rembulan akan bersinar dengan terang karena sebagai penggantinya sang surya. Di malam hari dia akan bersinar saat rembulan itu tidak lagi ditutupi oleh awan hitam. Bagaimana kita ingin menerangi diri kita, ingin menerangi banyak orang, maka kita perlu membersihkan batin kita layaknya seperti cahaya rembulan yang bisa bersinar untuk kebahagiaan banyak orang. Maka sebagai pesan Romo yang terakhir, kembangkan kebajikan, kembangkan kebajikan, kembangkan kebajikan, terus berbuat baik, jangan pernah bosan, merajutlah asa meraih mimpi dengan aksi yang nyata agar diri selalu bahagia, mencapai nibbana dengan selalu berbuat kebajikan. Sekian, terima kasih. Namo Buddhaya.